Halo, perkenalkan nama saya Stanislaus Baptista Naraja dengan NIM 545180077. Saya Dewi Yuliana dengan NIM 545190056. Halo semua, perkenalkan saya Bayu Bimantara dengan NIM 545190068. Yang pertama yaitu untuk kelompok 1. Kekurangan secara umum adalah letak atau view kamera yang menghadap ke atas dan tidak lurus ke depan. Solusinya itu lebih baik menaruh posisi kamera berhadapan lurus dengan mahasiswa yang sedang menjelaskan. Yang kedua, kekurangan secara khusus. Tidak adanya sejarah singkat tentang penemu robot Skara. Solusinya itu menambahkan bagian menjelaskan tentang sejarah singkat dari robot Skara. Selanjutnya, tidak ada sesi tentang kelebihan dan kekurangan robot Skara umum pada industri atau manufaktur. Solusinya itu perlu menambahkan sesi tentang kekurangan dan kelebihan robot secara umum. Selanjutnya yaitu kelebihan secara umum. Memberikan contoh yang menarik dengan memberikan ilustrasi berupa video sehingga mudah dipahami. Dan kelebihan secara khususnya yaitu sistem kerja yang cukup rumit disampaikan dengan cara yang sederhana dengan contoh yang baik. Selanjutnya, tema yang disampaikan membuat kita yakin bahwa teknologi robot sangat berguna di bidang manufaktur. Lalu untuk kelompok yang kedua, untuk kekurangannya secara umum yaitu pengambilan gambar yang tidak seragam, ada yang landscape dan ada yang portrait. Nah, untuk saran dari saya mungkin memperhatikan cara pengambilan gambar agar terlihat seragam dan terlihat lebih rapi. Lalu untuk kekurangannya secara khusus yang pertama, hanya satu jenis mesin conveyor yang dipenjelaskan mengenai kekurangan dan kelebihannya. Mungkin saran dari saya, mungkin setiap jenis dari mesin conveyor bisa dijelaskan kelebihan dan kekurangannya juga. Lalu untuk kekurangannya secara khusus yang kedua, tidak ada penjelasan mengenai dampak buruk dari penerapan mesin conveyor tersebut. Untuk saran dari saya mungkin bisa ditambahkan ke depannya mengenai dampak buruknya. Lalu untuk kelebihan secara umum yaitu penambahan video yang sesuai dengan jenis-jenis mesin conveyor. Lalu untuk kelebihan secara khusus yang pertama, penyampaian materi yang mudah dimengerti. Lalu yang kedua, memberikan contoh pengaplikasian untuk tiap-tiap jenis mesin conveyor. Kekurangan dari kelompok 3 secara umum adalah saat opening terlalu lama. Saran untuk kedepannya video bisa dipersingkat lagi. Kelebihan dari kelompok 3 secara umum adalah desain dari pembuatan kelompok ini sangat bagus dan tidak monoton. Kekurangan khusus dari kelompok 3 adalah saat penjelasan conveyor belt bisa diberikan gambar dan komponennya. Yang kedua, penjelasan dari potato slicer mesin kurang lengkap. Saran untuk kedepannya ditambahkan video atau foto dan jenis memotongnya. Kelebihan secara khusus yang pertama, pembahasan dari kelompok ini sangat lengkap, bukan hanya tentang mesin juga, tetapi membahas cara pembuatan klip kentang. Yang kedua, penjelasan dari awal pemrosesan kentang sampai hingga menjadi produk akhir sangat padat dan jelas. Selanjutnya untuk kelompok 4, kekurangan secara umum yaitu contoh video yang memiliki durasi yang panjang sehingga terlalu lama. Solusinya lebih baik memberi video yang inti saja. Kekurangan secara khususnya tidak ada penjelasan tentang kelebihan serta kekurangan sesudah otomasi pada perakitan mobil. Solusinya itu lebih baik memberi sesi video tentang itu. Kemudian, sebagian penjelasan menggunakan bahasa yang asing sehingga sulit untuk dimengerti. Solusinya lebih banyak menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kelebihan secara umum, menggunakan contoh video yang sangat baik dan tepat sesuai dengan yang dijelaskan. Kemudian, kelebihan secara khususnya itu, materi yang dijelaskan mudah dipahami karena sangat jelas dan terperinci. Kemudian, materi yang disampaikan tentang pembuatan bodi mobil sudah sangat lengkap dan sesuai. Nah, lalu untuk kelompok 5, untuk kekurangannya secara umum, penyampaian materi yang masih terlihat kaku menurut saya. Lalu untuk saran dari saya mungkin bisa lebih rileks pada saat penyampaian materi. Lalu untuk kekurangannya secara khusus yang pertama itu penjelasan dan pengoperasian mesin bubut setelah otomasi itu menurut saya masih kurang jelas. Nah, untuk saran dari saya mungkin bisa menambahkan lebih detail cara dan pengoperasian dari mesin bubut setelah otomasi. Nah, lalu untuk kekurangan khusus yang kedua, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai perbandingan antara mesin bubut sebelum dan sesudah otomatisasi. Nah, solusi dari saya mungkin bisa menambahkan lebih detail antara mesin bubut sebelum dan sesudah otomasi. Nah, untuk kelebihan secara umum yang pertama, yaitu konsep video seperti berita dengan melakukan wawancara menurut saya sudah bagus. Lalu untuk kelebihan secara khusus yang pertama itu penambahan video pada proses penjelasan pembubutan. Nah, untuk yang kedua, adanya penjelasan dan gambar komponen-komponen pada mesin bubut.
Kekurangan dari kelompok 6 secara umum adalah beberapa bagian video terkena backlight dari lampu. Saran untuk kedepannya adalah memperhatikan tempat pembuatan video. Kelebihan dari kelompok 6 secara umum adalah animasi dari kelompok ini sudah sangat bagus, keren, dan tidak monoton. Selanjutnya, kekurangan khusus dari kelompok 6 adalah pada bagian mesin pemotong kertas tidak ada penjelasan mengenai bagian dari pemotong mesin tradisional dan otomatis. Saran untuk kedepannya memberikan gambar dan bagian-bagiannya. Yang kedua, penjelasan bagian-bagian dari mesin potong tidak disertai gambar dari masing-masing bagian. Saran untuk kedepannya memberikan gambar yang akan dibahas. Kelebihan secara khusus dari kelompok 6 adalah pembahasan mengenai mesin kertas manual dan mesin kertas sesudah otomatis sangat lengkap dan mudah dipahami. Yang kedua, penjelasan tentang cara kerja dari mesin pemotong kertas tradisional dan otomatis sangat lengkap. Selanjutnya yaitu untuk kelompok 7. Kekurangan secara umum, layar salah satu pembicara tidak menyatu dengan background. Solusinya itu mencari layar putih agar dapat menyatu dengan background. Kekurangan secara khusus, tidak adanya penjelasan tentang robot secara umum. Solusinya yaitu memberi sedikit penjelasan tentang robot secara umum. Kemudian, tidak ada penjelasan tentang contoh robot, hanya ada aplikasi penerapannya saja. Solusinya, memberikan penjelasan singkat tentang contoh robot tersebut. Kelebihan secara umum yaitu konsep vlog yang baik dengan menampilkan background contoh penerapan robot. Selanjutnya, kelebihan secara khususnya itu penjelasan manufaktur secara umum dan juga sejarahnya yang lengkap dan juga terperinci. Kemudian, pemilihan materi tentang robot yang sangat berguna dan juga contoh penerapannya sangat baik. Nah, lalu untuk kelompok yang ke-8, untuk kekurangannya secara umum, pada salah satu pematerinya memiliki kualitas gambar yang kurang baik. Solusi dari saya mungkin bisa memperhatikan segi pencahayaan agar kualitas gambar menjadi lebih baik lagi. Lalu untuk kekurangannya secara khusus yang pertama itu penjelasan mengenai jenis manufacturing lebih panjang dibandingkan dengan topik pembahasan yang diangkat. Solusi dari saya mungkin penjelasan mengenai jenis manufacturing lebih dipersingkat lagi. Lalu untuk kekurangan khusus yang kedua yaitu tidak ada kesimpulan mengenai hasil dari perbandingan dari mesin pengupasan kentang. Solusi dari saya mungkin menambahkan penjelasan atau gambar ataupun video dari tiap pengupasan kentang untuk menjadi perbandingan seberapa efektif mesin pengupas kentang. Lalu untuk kelebihannya secara umum, pembawaan materi yang santai sehingga mudah dimengerti oleh audiens. Lalu untuk kelebihannya secara khusus yang pertama itu adanya penjelasan dari tiap-tiap jenis manufacturing. Nah, lalu kelebihan khusus yang kedua adanya penjelasan mengenai apa itu consumer goods dan capital goods. Kekurangan dari kelompok 9 secara umum adalah cara penyampaian materi yang monoton. Saran untuk kedepannya adalah menggunakan bahasa informal yaitu bahasa percakapan sehari-hari. Kelebihan secara umum adalah banyaknya gambar dan video penjelasan yang akan ditampilkan. Kekurangan secara khusus yang pertama, kurangnya pembahasan mengenai before dan after otomasi pemakaian katup. Saran untuk kedepannya lebih fokus pada pembahasan before dan after penerapan katup. Yang kedua, adanya kesalahan dalam pembahasan yang tidak sesuai dengan judul laporan. Saran untuk kedepannya adalah menentukan judul yang tepat sesuai dengan pembahasan yang akan diambil. Kelebihan secara khusus dari kelompok 9 adalah yang pertama memberikan beberapa contoh penerapan di bidang industri. Yang kedua, memberikan penjelasan mengenai pengantar sistem pneumatik terlebih dahulu. Selanjutnya untuk kelompok 10, kekurangan secara umum, letak kamera salah satu pembicara yang terlalu dekat dengan si pembicara. Solusinya meletakkan kamera sedikit menjauh dari pembicara agar pembicara terlihat jelas. Kekurangan secara khusus, penjelasan secara umum tentang mesin hidrolik masih kurang menjelaskan. Solusinya ditambahkan beberapa penjelasan secara terperinci tentang mesin hidrolik. Kemudian, contoh mesin hidrolik secara manual dan otomasi yang masih terlalu sedikit. Solusinya menambahkan beberapa contoh lagi tentang mesin hidrolik. Kelebihan secara umum yaitu hasil edit video yang baik dan juga suara yang baik. Kemudian, kelebihan secara khusus, terdapatnya penjelasan singkat tentang sejarah dari mesin hidrolik yang sangat baik dan terperinci. Kemudian, materi yang dibawakan sangat berguna nantinya dikarenakan adanya perbandingan antara hidrolik manual dan juga hidrolik otomasi. Nah, lalu untuk kelompok yang ke-11, untuk kekurangannya secara umum, kualitas audio yang menurut saya masih kurang baik. Ada pemateri yang suaranya kencang dan ada juga yang pelan. Solusi dari saya mungkin memperhatikan posisi mikrofon pada saat perekaman, agar suara yang dihasilkan tidak naik turun. Lalu untuk kekurangan secara khusus yang pertama, pemateri yang terlihat terburu-buru sehingga materi yang disampaikan kurang terdengar jelas.
Solusi dari saya mungkin bisa lebih santai agar materi yang disampaikan terdengar lebih jelas. Lalu untuk kekurangan khusus yang kedua, penjelasan yang tidak dibarengi dengan video. Nah, mungkin solusi dari saya bisa menambahkan video dan penjelasan di waktu yang bersamaan sehingga lebih mudah dimengerti. Lalu untuk kelebihannya secara umum, konsep video yang menarik yang diawali dengan pertanyaan. Lalu untuk kelebihan khusus yang pertama yaitu materi yang disampaikan singkat, padat, dan jelas. Lalu untuk kelebihan khusus yang kedua itu penambahan video mesin bending sebelum dan sesudah otomatisasi. Kekurangan dari kelompok 2 secara umum adalah background musik lebih besar dari audio penjelasan. Saran untuk kedepannya adalah mengurangi volume background musik pada saat mengedit video. Selanjutnya kelebihan secara umum yaitu banyaknya ilustrasi dan video yang diberikan. Selanjutnya kekurangan secara khusus, yang pertama kurangnya perbandingan sebelum dan sesudah penggunaan CNC di bidang industri secara jelas. Saran untuk kedepannya adalah dengan memberikan perbandingan contoh proses bubut, fresh, dan yang lainnya pada sebelum dan sesudah penerapan CNC. Yang kedua, tidak membahas kekurangan dari penerapan CNC. Saran untuk kedepannya adalah dengan menambahkan pembahasan tentang perbandingan kelebihan dan kekurangan penerapan CNC di bidang industri. Selanjutnya, kelebihan secara khusus, yang pertama memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis mesin CNC dengan jelas dan detail. Yang kedua, menjelaskan proses penggunaan mesin-mesin CNC yang juga disertai dengan video.